Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam kelas 11 TB2 ingin melakukan presentasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adifa Auri Zahra Sifana nomor absen 1, Alvina Nurul Azizah nomor absen 2, Alivia Nurhawa nomor absen 3, Anandia Dwi Saputri nomor absen 4, Anggita Ika Fatmawati nomor absen 5, Anita Diah Puspita nomor absen 7. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi tentang bab menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Bab ini terdiri dari 6 subbab, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya, perbedaan antara kitab dengan suhuf, manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan, cara mengimani kitab Al-Quran, dan pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Memahami kitab-kitab Allah atau Kitabullah. Pengertian, Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya, dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. A. Menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolok ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. B. Menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. C. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dan oleh manusia yang ingkar. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Berikut ini perbedaan Al-Quran dengan kita. 1. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. 2. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis. Perbedaan antara mushaf dengan suhuf. Mushaf berarti kumpulan suhuf yang dibundal menjadi satu. Mushaf pada saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dikoleksikan di masa Utsman bin Affan. Sedangkan suhuf berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan, sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Suhuf terdiri dari beberapa lembaran. Isi suhuf terdiri atas susunan ayat di dalam surah, tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun secara rapi, tidak dibundel menjadi satu isi. Manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan. Mendapatkan petunjuk hidup, mendapatkan hikmah dan pelajaran di masa lalu, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengetahuan tentang hari akhir, mendapatkan hidayah dan cahaya kehidupan. Cara mengimani kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantaran malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik dunia maupun akhirat. Kedudukan Al-Quran. 1. Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. 3. Sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. 4. Sebagai konektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain yang bernilai abadi. Tujuan pokok Al-Quran: 1. Akidah, 2. Syariat, 3. Akhlak. Bukti kebenaran Al-Quran: 1. Keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. 2. Pemberitaan gaibnya. 3. Isyarat ilmiahnya. Cara Al-Quran mencapai tujuan: 1. Mengajak manusia memperhatikan alam semesta. 2. Mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya. 3. Mengajak memperhatikan sejarah umat manusia. Isi dan kandungan Al-Quran: 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah. 3. Akhlak. 4. Muamalah. 5. Syariah. 6. Tarik atau kisah-kisah. 7. Takdir atau peringatan. 8. Dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Beriman kepada kitab Allah mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Dalam kitabnya, Allah mengatur agar seorang hamba berbuah hasil yang terpenting adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 2. Adanya keberkahan dan nikmat yang tak terhingga, dan di antara buah iman kepada kitab samawi adalah rasa nikmat Allah yang tak terhitung. Karena itu, Allah menjadikan kitab-kitab yang membimbingnya kepada jalan yang benar. 3. Memberikan kenyamanan dalam hidup dengan bimbingan Allah dalam kitabnya. Di antara buah iman dalam kitab-kitab ilahi, sebagai tambahan dari apa yang dia sebutkan, adalah bahwa hal itu memberi orang percaya perasaan nyaman dan terjamin, mengetahui bahwa Tuhan telah mengungkapkan kepada setiap orang apa yang sesuai dengan kondisi mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan membimbing mereka untuk apa yang baik untuk urusan mereka di dunia ini dan di akhirat kelak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.